dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Seperti yang diwahyukan, menuntut ilmu satu kewajiban. Ilmu menjadi penyuluh jalan, dengan ilmu dapat kemuliaan. Ilmu memajukan kehidupan, ilmu yang baik dapat keberkatan. Sabda Rasul junjungan, carilah ilmu pengetahuan dari dalam buayan hingga hari kematian. Tuntutlah ilmu, hai teman, janganlah kita siakan untuk masa hadapan agama dan bangsa. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Seperti yang diwahyukan, menuntut ilmu satu kewajiban. Utlubul ilma walau fi ussin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Utlubul ilma walau fi ussin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Sabda Rasul junjungan, carilah ilmu pengetahuan dari dalam buayan hingga hari kematian. Tuntutlah ilmu, hai teman, janganlah kita siakan untuk masa hadapan agama dan bangsa. Jangan berilmu tanpa amalan, bagai pohon tanpa buahnya. Ilmu yang berkat membuahkan takwa, bermanfaat sesama insan. Utlubul ilma walau fi ussin, semua pijit bahu masing-masing yang ke depannya. Silakan pijit bahu. Gak apa-apa, terus. Ya, terus. Sudah? 1, 2, Mana nomor pesertanya? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Silakan semua. Balik. Ada kelihatan. Udah gantian. Walau ke negeri Cina. Belum,
semua bersaudara, harus saling menyayangi. Jangan ada yang tak seimbang, berbelah bagi dan membenci. Bersatu teguh, bercerai robohlah kita. Assalamualaikum. Barisan prosesi memasuki ruangan. Barisan prosesi memasuki ruangan acara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Bapak Bupati yang saya hormati dan seluruh unsur musbidah yang hadir, Bapak Profesor Omar bin Muhammad Asagaf, Bapak-bapak para undangan kami, kepala dinas, camat, dan seluruh unsur musbidah dalam Kabupaten Sisdikil yang kami hormati. Yang kami muliakan, 9 Mei tahun 2007, saya Dr. Anjus Haji Burhanuddin Nurkan Sarjana Hukum, Ketua SAI Syekh Abdul Rauf Aceh Singkil, dengan ini menyatakan senang terbuka dalam rangka, saya ulang, rapat senang terbuka dalam rangka wisuda sarjana angkatan kedua 2007. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Pembacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim oleh Bapak Dr. Andes Haji Rafi'i Munir, Magister Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu
في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يعملون خبير يا أيها الذين سعوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يرفع الله الذين آمنوا الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. bangsa dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring salawat dan salam kita junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam keberhasilan kepada alam yang penuh berilmu pengetahuan serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Aceh Singkil, yang kami hormati Bapak Kapolres Wilayah Aceh, yang kami hormati Bapak Profesor MD Said Umar bin Muhammad Asgaf, Rektor Kolej Islam Teknologikal Antarabangsa Penang, Malaysia. Yang kami hormati Bapak Ketua MPU, yang kami hormati Bapak Kandepak Aceh Singkil, yang kami hormati camat dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil beserta unsur muspika, yang kami hormati Bapak Ketua STESA, para dosen, staf, pengajar, karyawan STESA, yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, para wali murid yang berhadir pada hari ini. Agama Islam STESA adalah Pusat Rektor Jenderal Kelembagaan Agama Islam nomor DJ 2 Romawi garis miring 37 garis miring 2002 tanggal 12 November 2002 tentang pemberian izin penyelenggaraan pendidikan program strata atau S1, yaitu program studi pendidikan agama Islam jurusan tarbiyah, ahwal al-sahsiyah, komunikasi dan penyiaran Islam jurusan dakwah,
Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdul Rasyid. Dengan selesainya para mahasiswa yang wisuda pada hari ini berarti telah berhak menyandang gelar sarjana agama pada angkatan kedua ini. Oleh karenanya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menyelesaikan pendidikan pada sekolah tinggi agama Islam dengan baik serta tetap menjaga nama baik sekolah ini, serta marilah abdikan dirimu kepada masyarakat, pemerintah negara Republik Indonesia. Selanjutnya, dengan tidak meninggalkan kode etik sekolah tinggi dan berpikir intelektual. Selanjutnya, Anda juga jangan angkuh dan sokong karena telah mendapat pendidikan ini, sebab perbuatan tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih harus banyak menimba pengetahuan. Sambutan Kopertais Wilayah 5 Aceh. Sambutan Kopertais Wilayah 5 Aceh oleh Bapak Profesor Dr. Hasbi Anirudin, Magister of Art. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Singkil, Bapak Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdul, Bapak Dekan dalam lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdul, Bapak Kapolres atau yang wakilinya, Bapak Dandim atau yang wakilinya, Bapak Ketua DPR yang wakili, Ketua MPU atau yang wakili, Bapak Camat dalam lingkungan Kabupaten Singkil, yang kami hormati Al-Mukarram Profesor Said Umar bin Muhammad Asgaf yang pada hari ini telah hadir di kita memberikan orasi ilmiah kepada kita semua. Adik-adik para wisudawan yang kami muliakan, pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua. Allah telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan yang pada hari ini kita telah hadir di tempat yang berbahagia ini untuk sama-sama menyaksikan sebuah peristiwa besar, yaitu pelantikan atau wisuda untuk mahasiswa kita yang baru menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Abdul ini. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Bapak Besar Muhammad SAW yang telah menyanjurkan kepada kita semua agar kita terus-menerus menuntut ilmu pengetahuan, yang pada hari ini pula ada minta teman-teman kita bisa menanyakan kepada teman kita ketika ujian, kita masih bisa kita bantu kepada dosen memberikan nilai tinggi. Tapi ketika kita dalam masyarakat, ketika ada pertanyaan dari masyarakat, kita akan diuji sesungguhnya oleh masyarakat apakah kita benar-benar sarjana atau sarjana dulu. Itulah kehidupan yang real bagi seorang ilmiawan. Itulah kehidupan real seorang sarjana yang telah menyelesaikan studinya, yaitu ujian dari masyarakat. Namun demikian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan yang akan diwisuda sebentar lagi. Karena bagaimanapun menyelesaikan studi adalah satu perjuangan yang berat bagi kita, mulai dari karena waktu yang begitu panjang dan kemudian kesempatan belajar yang begitu menyenangkan kepada kita semua. Ada yang cuma $100,
Kenapa? Karena kemampuan kita, karena ilmu pengetahuan kita. Dan saya kira akan masih banyak barang-barang tambang lagi yang akan diambil di masa akan datang. Kalau kita tidak siap, maka selalu mereka akan datang kemari untuk mengambilnya. Oleh karena itu, mari kita siapkan diri. Mari kita belajar benar-benar, bersungguh-sungguh dalam ilmu apapun, sehingga negeri kita ini, kita akan bisa menjadi tuan di negeri kita sendiri. Jangan seperti selama ini kita mengambil saja hasil-hasil yang mereka bawa ke negeri mereka. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekarang di Aceh ada berapa universitas, dan mudah-mudahan akan datang di sini pun akan diperjuangkan menjadi sekolah negeri, menjadi universitas negeri. Beberapa minggu yang lalu, Aceh Timur telah diresmikan sebagai sekolah tinggi agama Islam negeri. Saya kira wajar saja lah setiap kabupaten punya satu minimal sekolah negeri. Terus memang dua, Aceh Barat dua negeri, tiga negerinya, mulai di Maluku Saleh, kemudian Sten, merupakan semua. Demikian juga dari adik sekalian yang telah diwisuda pada hari ini. Kalau memang berpikir menambah ilmu pengetahuan lagi, silakan. Orasi ilmiah oleh Bapak Profesor Said Omar bin Muhammad As-Sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati mengikut bahasa Malaysia-nya wakil rakyat ataupun ahli Dewan Negara Negeri, maaf, Bapak Rektor Sekolah Tinggi Syekh Abdul Rauf, Bapak Profesor Pembantu Rektor 4 YIN Haradiri, para ketua-ketua pejabat, dekan-dekan, pengacara ataupun dosen-dosen, ibu bapak, dan seterusnya anak-anak sekalian. Pertama sekali saya bersyukur alhamdulillah dapat menginjak bumi Aceh dengan dorongan dan jemputan daripada Bapak Rektor, dibantu oleh sahabat saya Bapak Sodri, sehingga saya sampai di sini dan melihat bumi Allah yang disebut-sebut sejak saya masih muda lagi. Dan alhamdulillah pada hari ini saya ditugaskan untuk memberi sedikit ucapan ilmiah sempurna dengan wisuda ataupun konvokasi Institut Pengajian Tinggi, dan judul yang diberi ialah mengenai perguruan. Tetapi walau bagaimanapun perkara ini akan luas, maka secara umum lebih baik kita disebut apakah asas-asas kejayaan perguruan dan juga urusan-urusan manusia Islam yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah jadikan manusia ini, dan Allah telah meletak pada manusia apabila dia telah dewasa untuk membezakan antara yang baik dengan yang tidak baik. Oleh itu, kalau kita lihat kebanyakan agama-agama yang ada di dunia ini menyuruh pengikutnya berbuat baik. Yang tidak berbuat baik adalah
pengikutnya, bukan suruhannya. Melainkan agama Yahudi yang mengatakan dia umat yang paling mulia di dunia, dan mengganggu atau menyiksa umat lain adalah mendapat pahala pada dasar agama dia. Oleh itu, kalau orang bukan Islam membuat kebaikan, orang Islam membuat kebaikan, apakah perbedaannya melakukan kebaikan antara orang Islam dengan bukan orang Islam? Kalau kita lihat sabda Rasulullah SAW, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Di sini kita dapat lihat bahwa kesempurnaan melakukan kebaikan dan kebajikan hanya boleh dilakukan oleh orang Islam. Kalau bagaimana kebaikan-kebaikan dilakukan oleh orang bukan Islam tidak sempurna. Dari perkataan liutammima, yaitu untuk menyempurnakan. Kesempurnaan ini timbul dari hasrat dan niat kebaikan yang dilakukan, tujuan yang hendak dilakukan. Jadi begitu juga seorang guru, begitu juga seorang murid. Apakah tujuan dia mengajar? Apakah tujuan dia menyampaikan ilmu? Dan bagi yang belajar, apakah tujuan dia, niat dia belajar ilmu itu? Sebab ilmu boleh digunakan di berbagai-bagai cara, sama ada baik atau tidak baik. Begitu juga guru boleh menyampaikan ilmu, tetapi adakah dia memastikan bahwa pelajar-pelajarnya itu boleh menggunakan ilmu dengan baik dan berkelakuan baik. Dan kebaikan ataupun ketidakbaikan sesuatu perkara itu, apabila seseorang itu telah dewasa tanpa ilmu, Allah SWT telah meletakkan pada seorang itu kebolehan membeza secara kasar yang baik atau tidak baik. Sebagai contoh, kalau berlaku misalnya di Malaysia dicakap meragut tas tangan ataupun penyamun sambilan. Kalau di sekeliling yang berlaku itu ada orang Islam, ada orang bukan Islam, ada yang pernah bersekolah, ada yang tak pernah bersekolah, ada atau tidak seseorang di sekeliling itu yang mengatakan kerja meragut penyamun tadi baik? Semuanya akan mengatakan ini satu perkara yang tidak baik. Kenapa harus dia mengambil orang punya tanpa menyamun dan seterusnya? Tetapi kalau ada seorang mengatakan, oh bagus, pandai dia mencari hidup, cara itu, ini orang perlu dibawa ke diperiksa lebih dahulu, adakah dia normal atau tidak normal. Begitu juga sekiranya kita naik satu kendaraan seperti di Malaysia, kalau naik bus beramai-ramai, tiba-tiba naik seorang ibu dengan mengandung, membawa anak, tiba-tiba seorang muda bangun memberi kepada ibunya tempat duduk. Adakah di kalangan bus tadi sama ada orang kafir, orang Islam, orang Cina, orang India yang mengatakan, yang pasti akan mengatakan bahwa budak ini baik, orang ini bagus karena memberi tempat pada ibu yang sedang mengandung. Sekiranya ada yang mengatakan, wah bodoh budak ini, kenapa bangun ada tempat duduk kasih orang lain duduk? Kalau ada yang begitu agak tidak normal. Jadi maknanya manusia boleh menilai, boleh mengetahui, boleh membedakan antara baik dengan tidak baik. Tetapi herannya kenapa manusia masih melakukan perkara yang tidak baik, termasuk guru, termasuk pelajar. Ini ialah, ataupun tidak boleh dikatakan, kebanyakan benda yang tidak baik dilakukan oleh manusia oleh kerana ataupun dia tahu benda itu tidak baik. Jarang sekali yang dia tidak tahu benda itu tidak baik. Dia tahu benda ini berbahaya, dia tahu benda ini tidak bagus dilakukan,
kelemahan manusia ialah tidak dapat menahan nafsunya. Tidak dapat menahan nafsunya. Padahal dia tahu benda itu tidak baik. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan balasan karena dia sudah tahu benda itu tidak baik, perkara yang dibuatnya tidak baik, dia melakukannya dulu. Melainkan perkara-perkara yang dia tidak tahu, itu perlu pula dia mencari jalan supaya tahu. Jadi sebagai pendahuluan penerangan saya tadi bahwa segala kerja yang diuruskan oleh orang Islam bergantung kepada personality, kepada orangnya, kepada akhlaknya kalau dalam bahasa Arab. Sebab dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia wallahu-a'lam, akhlak itu terlalu sempit. Tetapi kalau dalam bahasa Arabnya, akhlak itu segala gerak laku, segala behavior yang dilakukan oleh manusia termasuk di bawah akhlak. Sama ada disiplin, watak, pergerakan biasa, sedar atau tidak sedar. Sebab itu dalam bahasa Arab kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala disifatkan sebagai Khaliq dalam satu perkataan yang berasal daripada perkataan root word-nya, yaitu khalaqa. Khalaqa to create. Khaliq ialah creator yang menjadikan, dan manusia ini makhluk creation dijadikan. Dengan perkataan yang sama ditimbulkan perkataan akhlak daripada asal yang sama, yaitu daripada khalaq. Kenapa daripada asal yang sama? Sebab ini ada bersangkut paut dengan hal ehwal hidup manusia. Semasa saya menunggu tadi, saya terlihat kitab Lisanul Arab, penulisnya Ibnu Mandur. Ibnu Mandur mengatakan dari segi kehidupan manusia ataupun akhlak ataupun khuluq dalam bahasa Arabnya yang berbentuk plural, walaupun dia tidak plural, maknanya segala pergerakan manusia. Ibnu Mandur mengatakan manusia ini harus elok, harus cantik, harus lawa, dikatakan oleh orang Malaysia, bukan dari segi zahirnya, makhluknya saja. Zahirnya lawa, pakaiannya lawa, semuanya dielokkan, dikemaskan, tetapi manusia yang di dalamnya itu, gerak lakunya, personalitinya, perangainya, itu pun harus elok. Jadi ada manusia makhluk dan manusia akhlak, manusia zahir dan manusia batin yang ada di dalam manusia. Jadi manusia menilai bukan dari segi pakaiannya, bukan dari segi rupanya, dinilai juga dari segi apa yang dilakukan oleh manusia, adakah baik atau tidak baik, dan untuk menyempurnakannya niatnya baik atau tidak, ikhlasnya atau tidak ikhlas. Itu orang Islam. Sebab kita katakan di sini bahwa manusia ini sekiranya dinilai dari zaman dahulu lagi, manusia-manusia yang terkenal seperti pahlawan-pahlawan, kalau di Aceh terkenal dengan pahlawan, di tanah Melayu begitu juga. Asalnya seseorang itu apabila melakukan kebaikan yang luar biasa, yang lain daripada orang lain, manusia di sekelilingnya akan menilai kebaikannya dan dicerita daripada satu abad ke satu abad, daripada satu generasi ke satu generasi, dan daripada satu daerah ke satu daerah, menjadi dia seorang yang terkenal dengan kebaikannya. Begitu juga manusia yang melakukan kejahatan yang luar biasa, terlalu jahat, terlalu banyak kebaikan, kejahatannya lain pada yang lain, manusia akan menilai dan dia akan terkenal juga dengan kejahatannya, sebab dicerita oleh manusia daripada satu daerah ke satu daerah dan mungkin tercatat dalam sejarah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama sekali puji syukur mari sama-sama kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama sehingga kita dapat menghadiri undangan dalam acara wisuda Staisar angkatan kedua. Kemudian selawat dan salam mari sama-sama kita persembahkan kepada roh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ketua MPU Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil, Bapak Kandepa, Bapak Kadis Syariat Islam, yang saya hormati Bapak yang mewakili Dandim, yang mewakili Bapak Kapolres, istimewa kepada tamu kita yang barusan memberikan orasi ilmiahnya, Profesor Said Umar bin Asghar beserta ibu. Seterusnya kepada yang mewakili dari Bertes Wilayah 5 Nagro Aceh Darussalam, istimewa kepada Ketua Perguruan Tinggi Islam Syekh Abdul Rauf ini, tuan-tuan guru, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, cerdik pandai yang berbahagia. Pertama-tama saya sampaikan bahwa Bapak Bupati kita karena ada tugas ke Molabu, maka beliau berikan acara ini kepada saya dan beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran beliau tersebut. Selanjutnya dalam rangka wisuda angkatan kedua tahun 2007 ini, saya sebagai wakil bupati sangat merasa bangga bahwa di bumi Syekh Abdul Rauf ini masih ada tempat pencetakan pengkaderan ulama yang memang kita harapkan nanti sarjana-sarjana kita ini bisa mengayomi masyarakat kita. Ketika dinyanyikan Mas tadi, rasanya merinding bulu-bulu saya. Itulah kebesaran Islam. Beberapa bulan yang lalu, beberapa hari yang lalu, di Banda Aceh diadakan kajian tinggi agama Islam dan mengambil kesimpulan ada 4 ulama Aceh yang sampai kepada tingkat ma'rifatullah. Yang pertama dihasilkan kepada kita yaitu Syekh Abdul Rauf As-Singkil. Yang kedua Hamzah Fansuri. Yang ketiga Abu Kulkare. Yang keempat Syekh Muhammad Wali Labuan Haji. Nah, kepada adik-adik kami yang diwisuda ini, mari pegang teguhlah ilmu yang telah Anda peroleh di Staisar ini. Saya tadi bertanya kepada ketua, berapa tahun mereka bisa menamatkan pelajaran? Ada yang mengatakan pas waktu 4 tahun, ada yang 4 tahun setengah. Jadi dari sini kita bisa buat pelajaran bahwa kita tidak mesti sampai 4 tahun, tidak mesti dapat, harus 5 tahun, bisa juga. Itu tergantung kepada kemampuan kita. Saya rasa kalau kita kaitkan dengan kabupaten kita,
adanya kontraktor yang tidak tepat waktu. Ini juga jadi pemikiran kepada kita. Apa penyebabnya? Apa sebab-sebabnya? Sedangkan mahasiswa saja nggak bisa 4 tahun, ada yang 4 tahun setengah. Jadi ini sebagai perbandingan kepada kita. Namun demikian, saya yakin bahwa adik-adik yang diwisuda ini sudah 4 tahun ditempa. Kalau saya mengatakan, saya contohkan orang yang masuk gelanggang dalam persilatan, 4 tahun masuk gelanggang dalam persilatan, setelah keluar mereka mampu menangkis tantangan yang ada. Demikian halnya, kalau sudah keluar dari gelanggang bukan berarti kita sombong, menyombongkan diri. Saya sudah mampu, saya sudah kuat, 15 orang pun saya hadapi, tidak. Tapi hadapilah dengan bijaksana, dengan ilmu yang ada pada kita. Ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak, serulah ke jalan Tuhanmu dengan pengajaran yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, saya yakin bahwa adik-adik yang diwisuda ini ataupun yang sedang menuntut menimba ilmu di perguruan kita ini sebagai penerus yang bisa menggali batang yang terendam, membongkar mutiara-mutiara yang ada di dasar lautan. Kita bukan hanya cerita, tapi ini merupakan kebesaran yang masa lalu. Jangan hanya sekedar cerita, tapi mari kita ingat, mari kita amalkan bagaimana Syekh Abdul Rauf bisa terkenal baik dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau dulu tahun 60-an Malaysia minta guru ke Indonesia, sekarang sudah terbalik, yang Malaysia datang ke Makassar. Ini buktinya pada hari ini. Untuk itu ada beberapa cara supaya kita bisa tidak tertinggal dari hal-hal yang kita jauh tertinggal di belakang. Kembali saja kita kepada Al-Quran, kembali saja kita kepada hadis Rasulullah. Kalau orang Inggris mengatakan the time is money, waktu itu adalah uang. Barangkali karena uang aja pemikiran mereka. Tapi kita ada al-waktu kasih. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau tidak Anda yang mempergunakan pedang itu, pasti pedang itu yang akan memotong Anda. Mana lebih hebat? Uang dengan pedang, waktu memutus kita. Untuk itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, apa katanya? Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu manusia tak merugi. Kalau kita tidak pandai menggunakan waktu itu, illal ladzina, kecuali orang-orang yang beriman. Kalau kita mau buka lembaran Al-Quran selembar demi selembar, kata-kata amanu selalu diiringi wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Kalau sudah jadi sarjana yang beriman dan beramal yang soleh, jangan memporak-porandakan masyarakat. Kemudian kami juga berharap pada adik-adik, jangan sampai setelah wisuda ini cukup disitu saja ilmu, tidak akan tercapai apa yang diharapkan. Selain itu, terima kasih kami lagi yang sebesar-besarnya atas wisudanya pada hari ini 35 sarjana kita yang insya Allah barangkali akan menyebar di kabupaten kita ini sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Harapan saya, ilmu yang Anda peroleh sebarluaskanlah di tengah-tengah masyarakat, sampaikanlah di masyarakat dengan ilmu yang diperoleh itu, sehingga masyarakat tahu kita betul-betul sarjana yang betul-betul dapat mengayomi masyarakat kita sendiri. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan pertemuan ini.
lebih dan kurang salah dan janggal mohon diberikan kemaafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.